Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jalaa husnina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang nampak sedang merasakan kebahagiaan yang bertambah-tambah seiring bertambahnya kesempatan Ramadan kita. Pada pertemuan kedua di bulan Ramadan yang sangat indah ini, mari kita semakin merasakan keindahan yang istimewa sesuai dengan info hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186 ini adalah rangkaian dari keistimewaan Syahrul Ramadan, khususnya yang berhubungan dengan saat Ramadannya orang-orang beriman seperti kita. Mari kita rasakan kalimat ajaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hambaku bertanya padamu Muhammad, anni, tentang diriku, maka Allah langsung menjawab, fa inni qarib. Insyaallah, jika Allah mengatakan ana qaribun, itu sudah menggetarkan hati orang-orang beriman seperti kita. Tapi Allah memberikan taukid, fa inni, sungguh loh aku ini qarib, dekat dengan kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ayat ini tidak boleh dilewatkan sebatas kita tahu terjemahannya dan kesimpulan Allah itu dekat dengan kita. Mengapa? Kata-kata dekat itu kan ada bedanya dengan jauh. Artinya kata itu beda pengaruhnya antara dekat dengan jauh. Jangan sampai kita diyakinkan oleh Allah. Ini yang menarik. Kalau kita mengaku, aku sudah tarawih, aku sudah tilawah, aku infak, ini, insya Allah aku dekat dengan Allah. Pengakuan kita bisa jadi iya atau tidak, tapi ini Allah mengaku tentang dirinya. Aku ini loh hambaku, dekat dengan kamu. Khususnya suasana Ramadan. Ya Rahman Rahim. Coba sekedar membandingkan jamaah ditelepon oleh seseorang yang paling kaya di Bangil dan terkenal lowman,
terkaya dipanggil, nah, selamat, saya akan ke rumah Anda. Kira-kira bayangkan kita apa? Apa bayangan Anda kalau ditelepon orang tadi, saya mau ke rumah Anda? Ini orang kaya, paling loman, paling kaya dipanggil. Kira-kira bayangan kita apa? Terbayang nggak? Udah tambah lagi, orang terkaya di Jawa Timur dan paling suka bagi-bagi. Oh, menginfokan, aku ingin ke rumah Anda, mendekat, bertamu ke rumah Anda. Kira-kira bayangannya apa? Apa yang kita bayangkan? Dikasih apa saya? Diberi berapa saya? Kan begitu. Dan dia nggak pernah nunggu orang minta, dikasih. Bagaimana kalau dia orang terkaya di Indonesia, lomannya nggak ketulungan? Tolong tunggu saya 2 jam lagi mau ke rumah Anda. Langsung kita begini, orang paling kaya se-Indonesia dan lagi bagi rumahku kedatangan. Kira bagaimana bayangan kita? Kita nggak sabar menunggu kedatangannya. Jemaah sekalian, Allah yang memiliki alam raya ini, yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya yang tak terhingga jumlahnya ini, mengatakan sendiri kepada kita, hambaku, aku dekat dengan kamu. Saya tidak meminta diri saya untuk memahami ayat ini, tapi mari kita rasakan ayat ini. Apalagi kita sedang dekat dengan Allah. Faktanya kita dekat dengan Allah. Tetapi Allah sendiri mengatakan, fa inni qarib, aku dekat dengan kamu. Bayangan kita apa? Kalau Allah dekat dengan kita. Allah menegaskan bayangan itu. Allah menuntun kita untuk memunculkan bayangan itu. Kalau nggak muncul, dipertanyakan iman saya, iman Anda. Apa bayangan itu? Ujibu, aku beri kamu. Allah nggak minta kita berdoa. Lihat ini, Allah minta kita karena Allah dekat dengan kita. Aku beri kamu. Ujibu, aku ijabah. Coba, ijabah apanya? Da'watad da'i idza da'an. Semua doa para pendoa yang disampaikan pada Allahu Akbar. Ayat ajaib yang akan merubah banyak hal dalam hidup kita, khususnya mulai bulan Ramadan ini, jemaah sekalian. Hal apa? Kondisi istri kita, kondisi anak kita, kondisi suami, kondisi ekonomi kita, kondisi apa? Kekeluargaan kita, kondisi termasuk rumah besar kita ini, negara Indonesia. Coba diulang-ulang ayat ini, dibaca-baca, diingat-ingat artinya, direnungkan, pasti Anda akan mengatakan, ayat ini tidak menekankan kita berdoa kepada Allah, tapi ayat ini untuk merasakan dapat apa saja saya pasti dapat ini. Karena Allah yang dekat dengan saya, bukan orang yang paling loman sedunia. Allahu Akbar. Coba yang merasa sekarang bujangan, dapat apa sekarang? Yang merasa sudah nikah, dapat apa? Yang merasa ekonominya bermasalah, dapat apa saya? Itu harus kita mantapkan dalam diri kita. Baca ayat ini berulang-ulang agar dia semakin mantap, sehingga kita panitia nanya saya, temanya apa besok Ustaz? Ramadan, saat mimpi-mimpi jadi nyata. Halo, sepakat ini? Wah, saking semangatnya menunggu semua ini, saking
bener gitu ya kan. Allah Akbar. Ayo yang lagi bermasalah selesai di bulan Ramadan ini. Yang menjadi apa? Termasuk presiden tahun depan harus selesai Ramadan ini dengan doa-doa kaum muslimin yang tulus agar ada pemimpin yang menjunjung kejujuran, keadilan, dan memihak kepada kebenaran. Siap berdoa Ramadan ini untuk itu? Siap? Terutama kita ingin membahagiakan keluarga kita masing-masing agar tambah bahagia, agar tambah harmonis, dan seterusnya. Ujibu da'watad da'i, aku berikan, aku penuhi setiap yang berdoa yang ditujukan kepada aku. Mumpung aku nyatakan diriku wa inni qarib, aku dekat, sungguh loh dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita semakin termotivasi lagi oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan kepada kita dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, salasun da'awat la turaddu, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul walid, doanya kedua orang tua. Kita sebagai orang tua, Masya Allah, sudah status sebagai orang tua itu ketika berdoa buat anaknya nggak ditolak oleh Allah. Maka tahan emosi kita, jangan sampai doa buruk buat anak kita, tapi semangati diri kita untuk berdoa kebaikan buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa, la turaddu, enggak ditolak oleh Allah. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang musafir. Ya Rahman Rahim. Bagaimana jemaah sekalian? Apalagi nanti ini orang tua sedang berpuasa, sedang musafir lagi. Subhanallah. Ini orang tua ini, saya terutama, mari kita rubah kondisi anak-anak kita agar lebih baik, lebih bagus dengan doa-doa kita. Sudah sebagai orang tua lagi puasa lagi, Masya Allah, ini kondisi-kondisi yang istimewa ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita paham dan mantap dengan penuh keyakinan akan janji Allah yang menyatakan dirinya dekat dengan kita dan Allah siap memberikan apa saja, maka ketika kita berdoa, pastikan diri kita melantunkannya dengan sungguh-sungguh. Pasti kan? Jangan lagi nggak sungguh-sungguh berdoa, ya. Jadi kita karena begini status dan nilai doa kita di bulan Ramadan khususnya, maka pasti kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana arahan Rasulullah SAW, "Idza da'a ahadukum falyu'zim fid du'a." Jika berdoa salah seorang di antara kalian, hendaklah dia sungguh berdoa. Mari kita bedakan antara melantunkan doa dengan sungguh-sungguh berdoa. Sungguh berarti keluar dari harapan, terkontrol dari hati. Misalnya saya contohkan, silahkan Anda nilai sendiri mana yang lebih sungguh-sungguh berdoa. Nah itu, atau ya Rahman Rahim, Rabbana salamna aqsana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana yang sungguh-sungguh? Pilih sendiri ya.
Kadang-kadang ada orang yang berdoa kepada Allah nggak jelas apa doanya. Ya kita tidak menuduh itu nggak sungguh, itu hatinya. Pokoknya ya pastikan bahwa kita sungguh-sungguh apa? Minta. Sungguh-sungguh minta. Bagaimana minta? Ya sudah kita paham sendiri. Bagaimana minta itu kan? Masalah rahmatullah. Artinya doa kita bukan sekedar lantunan, tapi kita berharap dapat. Sehingga Rasulullah mengatakan, wala yaqul, jangan dia berdoa mengatakan Allahumma in syi'ta fa'tini wa inna Allah la mustaqriha lahu. Ya Allah, kalau engkau mau ngasih ya kasih. Allahu akbar. Jadi kan, ya Allah kasih dong. Aduh gitu. Allahu akbar. Terserahlah mau dikasih kasih, enggak. Sungguh-sungguh berdoa. Nah, karena kita dijamin dapat oleh Allah. Allahu akbar. Kalau kita berdoa kepada Allah, pasti kita punya keyakinan bahwa doa kita dikabulkan. Ingat ini ya. Pastikan bahwa ketika berdoa ini dikabulkan. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Sudah jelas dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3479. Berdoa kalian kepada Allah dan dalam keadaan yakin diijabah doamu. Ya Allah, yakin diijabah. Kita saja kalau menghadap orang, mengutang lagi, sebelum menghadap orang sudah gini, saya yakin nih kalau saya datang ke sana menyerahkan proposal atau keterangan pasti kasih utangan saya. Padahal belum datang ke orangnya, coba sudah yakin. Lah ini doa kepada Allah nggak yakin. Astagfirullahaladzim. Pantas kita nggak berubah. Doanya dia nggak yakin. Pokoknya selama kita hidup, doa-doa kita mungkin puluhan tahun yang lalu dan maaf sekarang tidak merasakan ijabahnya, jangan pernah mengatakan ya percuma saya berdoa selama ini. Jangan sampai ketika dia berdoa sampai yakin banget sambil nangis, tapi sejam kemudian kayaknya nggak dikabulkan. Nah ini jangan ada lagi. Ya Rahman. Apalagi sejak berdoa sudah gayanya sudah asal membaca teks doa. Ya Rahman Rahim. Karena ini kita yakin menurut Allah diijabah doanya khususnya bulan Ramadan, pasti kita juga mengiringi doa kita dengan perubahan sikap kita untuk selalu lebih semangat menjauhi makanan hasil haram. Otomatis kan orang kalau meminta kan memantaskan penampilannya sebagai peminta. Jangan meminta gayanya gaya orang di atas yang diminta. Ya itu diantaranya kelakuannya berubah, tidak suka nipu orang, mengambil harta orang. Kalau pejabat nggak suka korupsi, nggak suka berusaha dengan mengubah-ubah data. Ya Rahman Rahim. Rasulullah menceritakan orang yang serius berdoa. Orang ini seorang musafir,
rambutnya aut-autan, bajunya kotor, banyak debunya gitu, ngangkat tangan. Ya muddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah memberi komentar, wa mat'amuhu haram, yang dimakan itu hasil haram, wa mashrabuhu haram, yang diminum juga haram, wa malbasuhu haram, pakaian juga hasil haram. Ya Rahman Rahim, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Masalah muslimin rahimahullah, yang penting lagi bagi kita yang berdoa, karena doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Karena itu kita tidak akan pernah memvonis, ya kok suwe, kok nggak ada apa ini. Jadi kita membuat batasan sendiri. Waduh, sudah 2 bulan nih, kayaknya percuma doa saya. Ini lagi nih, sudah awalnya kita tahu bahwa Allah pasti mengabulkannya. Jangan tergesa-gesa memvonis. Itu yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu mana dia? Da'autu falam yustajabu li, aku sudah doa, aku belum dikabulkan. Apalagi naudzubillah, nadanya Allah nggak adil nih. Kalau aduh, astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, untuk poin yang terakhir ini perlu kita ingat, agar kita tidak memvonis diri kita, doa kita sia-sia, nggak ada gunanya. Apalagi melihat fakta ya, nggak berubah apa yang ditarget kita. Ingat janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap kita yang berdoa ini, khususnya bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Bahwa ternyata doa seluruh orang muslim ini pasti dikabulkan. Ini menarik lagi nih. Beliau saya mengatakan bahwa orang muslim ini doanya pasti dikabulkan. Ma min muslim yad'u bid'awatin, tidaklah seorang muslim ketika berdoa laisa fiha ismun wala qati'atur rahim, asal doanya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, illa a'tahullah biha, pasti Allah memberinya. Ini sangat sederhana sekali ma'asyiral muslimin, asal tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Sudah jelas masalah. Tetapi bentuk pengkabulannya 3 kemungkinan. Nah ini yang buat kita tidak boleh tergesa-gesa memvonis bahwa doa kita sia-sia. Allahu Akbar. 1 di antara 3 kemungkinan. Imma an tu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, boleh jadi disegerakan di dunia doanya. Perlu diingat, boleh jadi disegerakan di dunia, berarti minimal paling lambat 1 jam sebelum mati dikabulkan. Pokoknya sebelum meninggal dunia kita akan dapatkan itu. Jadi kalau kita berdoa harapannya 1 bulan ini terwujud, 10 tahun belum. Nah mungkin sebelum mati pokoknya dapat. Jadi Allah tahu waktunya kapan yang paling tepat. Ya jemaah sekalian. Atau pas waktunya jadi kenyataan, bahkan sebelum waktu yang kita harapkan kok sudah terkabul bisa jadi, atau setelah
dari waktu yang kita targetkan. Pokoknya sebelum meninggal dunia sudah jadi kenyataan. Itu jemaah sekalian. Jadi jangan tergesa-gesa. Waduh, percuma doa saya sudah jungkir balik, nangis, ini itu. Jangan sampai. Ingat ini janji Rasulullah ya, nggak pernah bohong sekalipun. Mungkin gambaran sederhana jemaah sekalian. Bapak ibu lagi nonton TV nih, ada anaknya umur TK. Kan di sela acara kan ada mobil iklan motor lah, model baru, ya. Langsung anaknya, ayah, bagus tuh motor, belikan dong, belikan ayah. Gampang, kata ayahnya, gampang. Ayah belikan. Oh, senang tuh anak. Kira-kira ayahnya langsung belikan nggak? Langsung disuruh pakai. Anak TK langsung nggak dikasih. Begitu anak itu tamat SMA, pulang dengan gembira. Di depan rumahnya ada motor bagus banget. Wah, dilihat dilus-lus teman. Wah, ada tamu kayaknya nih. Ada tamu ini. Assalamualaikum. Ya, lulus ya, bagus. Ya, tamunya mana? Tamu apa? Itu udah motor baru. Tamu ayah. Lupa ya. Lupa apa ya? Motormu. Loh, saya nggak pernah minta. Loh, sampai dia lupa. Dia pernah minta untuk TK. Baru ayah belikan ketika dia tamat SMA. Gambaran sederhana masing-masing. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalau tidak disegerakan di dunia, wa imma ayyudakhirha lahu fil akhirah. Bisa jadi disimpan di akhirat. Belas di dunia nggak diberikan oleh Allah, tapi disimpan di akhirat. Jadi orang beriman seperti kita tidak kecewa. Begitu banyak doanya kok nggak kroso ada pengijabahannya. Kenapa? Tabunganku banyak di akhirat. Jadi justru orang-orang beriman, apalagi imannya kuat kepada akhirat, dia semakin banyak doa semakin senyum, meskipun nggak dikabulkan di dunia. Kenapa? Tabunganku pakai. Nggak percaya? Coba buktikan sendiri, atau Anda sudah merasakannya. Pagi-pagi mobil bankingnya dilihat saldo. Kemarin saldonya 10 juta, sekarang 1 triliun. Gimana wajahnya? Gimana wajahnya? Tekoni, nggak tahu dari mana asalnya. Tapi tiba-tiba ada halalun, ada penjelasan untuk yang saya cintai, halalun gitu. Dia sudah nggak tahu siapa pengirimnya. 1 triliun lagi, pasti wajahnya gini. Saya tanya sekarang, waktu dia buka mobil banking itu lihat uang atau lihat angka? Ayo, lihat uang, betul-betul uang atau angka? Lihat angka. Uangnya mana? Nggak ada uangnya. Dia tersenyum karena yakin uangnya disimpan di bank. Doa 1 triliun doa, seneng banget. Kenapa? Tabunganku di akhirat banyak. Jadi kalau ingin menghibur diri, perbanyak doa, senyum kita, karena Allah pasti kabulkan. Kalau nggak di dunia, ditabung. Ini kalau banyak senyum ini banyak doa ini. Kalau nggak senyum, doanya pedit, ini males. Kira-kira begitu. Yang terakhir jemaah sekalian, ya. Yang terakhir ini juga luar biasa. Kalau tidak pertama dan kedua, boleh jadi wa amma ayyusarrifa anhu min as-su'i liha. Bisa jadi dia diselamatkan dari kejahatan yang setimpang dengan doanya.
Subhanallah. Berarti kalau kita berdoa besar, musibah besar juga Allah selamatkan kita dari kita. Ingat lo ya. Jadi akan diselamatkan atau diganti dari dia selamat dari kejahatan yang setimpal doanya. Makanya jangan pernah batasi doa kita kecil, nggak enak nih, besar-besar, nggak pantas. Sungguh pantas, karena kita ingin selamat dari misliha, kejahatan yang setimpal. Berarti makin besar makin bagus, mungkin B-nya lagi besar lebih bagus. Kenapa? Kita mungkin akan lebih selamat dari bahaya besar sekalipun. Nah, yang merasa sehat, nggak kena sakit-sakit yang berat, mungkin itu bentuk doa kita yang Allah kabulkan. Alhamdulillah. Sudah terjungkil balik dari motornya, tes masih selamat, mungkin itu adalah bentuk doa kita. Hampir ditabrak, nggak jadi, jadi mungkin itu bentuk penyelamatan dari Allah, karena doa kita juga besar. Dengan kata lain, orang yang hidupnya selamat pasti orang yang banyak doanya. Subhanallah. Senyum dong, karena Anda selama ini sudah banyak doanya dan Anda banyak diselamatkan oleh Allah, atau banyak sekali tabungannya di akhirat Anda sudah dapat. Alhamdulillah, sungguh nikmat hidup ini, apalagi di bulan Ramadan penuh dengan keajaiban. Mari saatnya kita nyatakan seluruh mimpi-mimpi kita dengan doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya semakin bahagia, sukses dunia dan akhirat semuanya. Apalagi kita saling mendoakan. Subhanallah. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dong, doanya untuk kabel ini. Baru ini. Set.